Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Kobarkan semangatku, tunjukkan keinginanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Nah, tamu kita pada malam hari ini yaitu seorang coach yang saya boleh bilang, saya katakan ini sangat melegenda ini, living legend yang membawa tim nasional kita khususnya untuk usia under 19 atau di bawah 19 tahun pernah menjadi juara AFF yang tidak pernah terjadi sejak 26 tahun yang lalu, udah lama sekali. Nah, siapa dia? Kita undang. Inilah Coach Indra Safri. Bagaba udah. Bagaba. Benar ya bahasanya? Baakaba, benar. Baakaba. Lama tak basuh deh. Oh, udah lama nggak ketemu. Lama tak basuh, lama tak ketemu. Di ketemunya di kandang kebo deh. Rambu cie. Ranca Bana. Tadi Chief tadi ngintip gak kita main dribbling tadi? Om Wai tadi. Oh, intip. Intip ya? Bagaimana? Cemana itu? Bisa. Itu ceman aja bahasa Sumatera. Ranca Bana. Nah, Chief, mari kita ngobrol-ngobrol di sebelah, silakan. Cie, 2, 3, let's go. Bisanya cuma gitu doang. Orang Madura suruh bahasa Padang. Coach, waduh, saya dikontak dari mana-mana. Wah, luar biasa. Timnas under 19 kita yang sempat ketinggalan dengan Qatar 3-0 kemudian 6-1 ya. Kita hampir salib lagi, hampir kita kalahkan atau kita samakan kedudukan jadi 6-5. Nah, itu bagaimana kita ceritanya, Chief? Ya, pertandingan yang dilakukan kemarin 21 malam itu memang pertandingan yang sangat ketat ya. Tetapi mungkin pertandingan itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang sebenarnya, bahwa berjuang kalau benar-benar dilakukan dengan kerja yang keras dan sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Sebenarnya hampir kita bisa menyamakan kedudukan dan bahkan bisa memenangkan pertandingan. Hampir tapi ya. Hampir. Coach, bisa diceritain nggak itu bagaimana, apa yang terjadi kok timnas under 19 kita ketinggalan 3-0 pada menit-menit awal itu? Apa yang terjadi? Ya, karena pertandingan memang sangat berimbang ya, sangat berimbang dalam arti kata lawan yang kita lawan ini betul juga lawan yang sangat siap dari sisi teknis dan semua. Kita nggak siap berarti? Siap, tetapi di dalam pertandingan yang imbang atau yang ketat, sedikit aja mistik yang dilakukan oleh para pemain itu akan berakibat ya gol, dan itu adalah kesalahan-kesalahan individual yang dilakukan oleh para pemain kita. Kenapa anak-anak kok suka bikin kesalahan gitu? Masih grogi atau? Saya pikir hampir semua anak berumur segitu masih labil lah. Makanya saya sebagai pelatih memotivasi mereka sangat penting di saat antar babak itu. Coach, ini banyak yang nanya, kenapa sih kekuatan kita itu kok di tim under 19 ya untuk Asia ya? Kalau under 16, under 23, ya kan? Apalagi under 90 di bawah 90 kayak Om Wai ini. Itu kok nggak bunyi kita, kenapa Bu? Iya, kalau pertanyaannya kenapa di usia muda kita bagus dan begitu dia meningkat senior tidak kelihatan. Satu, persaingan di level senior itu jauh lebih ketat ya. Dan di level junior, negara-negara lain beda filosofi mungkin dengan negara kita. Kita selalu berharap tim-tim usia muda itu juaranya yang jadi tujuan. Tapi kalau negara-negara lain,
filosofi mereka adalah bagaimana menyiapkan generasi-generasi baru pesepak bola dari usia 16 tahun dan 19 tahun, dan bukan trofinya yang dia kejar, tapi bagaimana menyiapkan individu-individu pemain yang benar-benar siap nanti untuk level profesional. Oke. Nah, ini Coach Indra, ada tayangan menarik ini. Kemarin tuh pelatih Qatar sampai turun masuk ke lapangan segala. Coba kita lihat nih, ya. Di detik-detik terakhir yang sangat luar biasa, momen-momen yang sangat menegangkan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya ada ofisial Qatar yang Terlalu jauh saya terlalu pikir. jauh dari luar area teknis. Bench-nya. Itu saja sebuah peringatan dari wasit. Dan ini memancing untuk pertandingan dibuktikan oleh pelatih dari Portugal, Pinheiro. Kita tunggu pemirsa. Muhammad Lutfi Kamal lakukan sudah. Coach Indra Safri, itu apa yang terjadi dengan pelatih Qatar kok sampai turun ke lapangan? Ya, saya nggak tahu juga tuh perasaan pelatih Qatar saat dia menang 6-1 dan kita kejar menjadi 6-5, dan ada satu free kick yang dilakukan oleh pemain kita. Dia malahan masuk ke dalam lapangan dan mengganggu jalannya pertandingan. Dan kemarin kalau nggak salah dia di kartu merah oleh wasit. Saya bikin statement dan saya menyesali. Ini pertandingan usia muda, semuanya harus respect, semuanya harus terima, dan semuanya harus fair play. Iya, dia mungkin juga empot-empotan juga ini, Mungkin hampir stres kesusul, stres, bahaya kali. itu. Iya. Ya kan? Apa Coach? Ini kok percaya nggak keramat ya? Kok kita under 16 kagak bisa. Bisanya kuatnya kok di under 19 itu pun di Asia, kenapa ya? Kenapa nggak under 23, apalagi di atas itu kan berat ini kita. Sebenarnya yang usia 16 kemarin hampir lolos kita ke Piala Dunia. Saya pikir artinya dia di under 16 pun juga ada potensi kita ya, untuk jadi bisa. dari potensi kita sebenarnya sangat luar biasa. Coach Indra Safri ini terkenal belusuan untuk mencari bibit-bibit pemain muda kita ya. Itu gimana sih Coach? Cari bibitnya itu kayak apa? Ya, sebenarnya pemilihan pemain yang paling efektif itu, yang paling bagus itu adalah lewat kompetisi. Saya belusukan itu ya tahun-tahun 2012, 2013 karena memang saat itu kompetisi usia muda kita itu nggak merata dari mulai kecamatan sampai dengan nasional. Kalau sekarang, alhamdulillah banyak kompetisi, dan terakhir kita lihat di jalur pendidikan yaitu Kemendikbud membuat kompetisi yang dimulai dari kecamatan sampai tingkat nasional. Waktu dulu itu saya nggak punya wadah untuk itu memilih, dan saya butuh pemain yang berkualitas. Dan saya datang ke daerah-daerah. Proaktif ya datang. Proaktif. Nah itu datang. milihnya bagaimana itu kriterianya itu? Kriteria tetap ada yang 4, skill sepak bolanya harus bagus, kemampuan taktikal dan kecerdasannya harus bagus, kemampuan fisik harus bagus, dan mentalnya harus bagus. Dan kalau dia masuk dalam parameter itu ya kita pilih, tanpa ada dusta di antara kita. Jadi tetap ukurannya objektif ya. Objektif, skillnya harus ada, sampai kepada mentalnya segala macam. Ada cerita-cerita lucu gak, Coach, waktu turun ke daerah-daerah terpencil waktu itu cari pemain? Saya pikir yang paling berkesan itu saya ke Alor. Jadi waktu kita datang, saya tunggu dia untuk seleksi. Dia datang dari Alor, tapi saya nunggunya di Kupang. Transportasi dari Alor ke Kupangnya karena hujan lebat nggak bisa lewat pesawat. Dan saat itu dia sempat, pelatihnya mohon-mohon supaya kepulangan saya ke Jakarta ditunda. Dan itu berkesan sekali. Saya pikir ini pemain pasti nggak pemain-pemain bagus lah gitu kan yang datang. Nggak taunya Anda underestimate ya? Yes, dan saya tunggu, dan alhamdulillah banyak pemain dari Alor. Jadi kesimpulan saya, banyak pemain-pemain yang dari daerah yang selama ini tidak punya kanal, tidak punya wadah untuk bisa dilihat. Nah, oleh sebab itu ke depan saya pikir kompetisi usia muda kita memang harus diperbaiki dan merata di seluruh Indonesia. Oh, luar biasa. Itu.
Chief atau coach ya. Ya kadang-kadang chief, kadang-kadang coach. Sama-sama huruf C. Sama-sama C-nya ya kan. Iya. Ini lihat-lihat kalau di sini pemain band The Miracle nih, ada nggak kira-kira yang ada bakat pemain atau mantan pemain? Kira-kira. Pemain apa nih? Pemain Ya bola? bola, masa kapten gimana sih? Kalau badan boleh semua nih. Oh badan postur boleh semua. Waduh luar biasa. Boleh semua. Kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Karena menurut saya sepak bola itu tidak hanya bicara kalah menang. Iya. Nilai-nilai perjuangan kayak kemarin. Jadi kalah nggak apa-apa asal nilainya kuat gitu ya? Nggak juga. Bukan begitu. Ya kita harus menang. Harus menang. Harus menang tapi dengan cara-cara yang benar.